Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kana Katsuri Malandino. Kami ingin presentasi dari kelompok 10. Saya dengan NIM 2408 Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gilang Murti Maulana dengan NIM 24020080006. Perkenalkan, nama saya Rita Miadin Trisani dengan NIM 4070203995. Di sini dengan latar belakang hutan Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia yang menyumbangkan oksigen untuk keberlangsungan hidup. Indonesia juga disebut sebagai hutan tropis karena sangat luas dan beragam. Hutan-hutan ini berperan dan sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, penyerapan karbon dioksida, produsen oksigen, dan keanekaragaman hayati. Dan di sini kami itu ingin mengapa kami meneliti ini? Kami meneliti ini adalah karena hal-hal yang menyangkut dengan ekosistem itu akan sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Oleh karena itu, kami meneliti upaya untuk menanggulangi deforestasi guna keberlangsungan hidup. Dengan rumusan masalah, apa saja dampak deforestasi terhadap ekosistem dan bagaimana upaya pengurangan dampak deforestasi. Deforestasi adalah proses penggundulan hutan secara besar-besaran yang menyebabkan kehilangan habitat, kepunahan spesies, fragmentasi habitat, dan perubahan ekosistem. Penulis meneliti kasus ini adalah karena berpengaruh sangat besar pada kehidupan manusia. Penyebab utama deforestasi itu ada pertanian perkebunan, peternakan, penebangan kayu, pertambangan, pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak negatif berupa perubahan iklim, ekosistem, siklus hidrologi, erosi tanah, dan penerapan dan hal buruk lainnya. Oleh karena itu, pentingnya kita untuk mencari tahu bagaimana tindak atau upaya untuk menanggulangi deforestasi. Kini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian atau pengumpulan data yang kami gunakan. Kelompok kami menggunakan metode pengumpulan yang merujuk dari jurnal-jurnal ilmiah dan juga laporan inisiatif global seperti REDD Plus. Metode pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan literatur dengan mengidentifikasi artikel-artikel yang relevan dari basis data jurnal internasional seperti Google Scholar. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode content analysis, di mana artikel-artikel tersebut dikategorikan berdasarkan variabel-variabel seperti efektivitas program RIDD+. Selain itu, untuk memahami aspek dari data jurnal tadi, analisis data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas RIDD+ dalam mengurangi deforestasi serta mengidentifikasi kendala-kendala yang bisa memungkinkan terjadi. Selanjutnya yaitu data terkait deforestasi. Ya, dapat dilihat di samping di atas, laju deforestasi hutan dapat berkurang maupun meningkat setiap tahunnya yang diakibatkan oleh banyak faktor. Diperkirakan setiap tahun 0,5 hektar bagian hutan menghilang begitu saja karena kekurangan kesadaran manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu poin ketiga, dampak terhadap migrasi dan kelangsungan hidup pada manusia. Pertama itu dampak terhadap migrasi, maksudnya yaitu contohnya pindahnya masyarakat lokal diakibatkan karena kerusakan habitat dan hilangnya sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan masyarakat setempat. Terus contoh selanjutnya yaitu urbanisasi dan perpindahan ke kota. Banyak orang yang terdampak karena deforestasi beralih ke kota untuk mencari kehidupan yang layak.
Terus selanjutnya yaitu dampak terhadap kelangsungan hidup, yaitu hilangnya sumber penghidupan. Maksudnya banyak komunitas bergantung pada hutan untuk mendapatkan pangan, air, dan kayu sebagai sumber pendapatan. Contoh selanjutnya yaitu penurunan kualitas lingkungan. Deforestasi berkontribusi pada erosi tanah, penurunan kualitas air, dan perubahan iklim mikro yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk bercocok tanam atau beternak. Yang selanjutnya itu contohnya terjadi penyakit dan kesehatan. Ada kesehatan. Hilangnya hutan yang berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem dapat meningkatkan risiko penyakit seperti malaria dan penyakit zoonosis dan penyakit yang lainnya. Selanjutnya yaitu data terkait deforestasi. Ya, dapat dilihat di samping di atas, laju deforestasi hutan dapat berkurang maupun meningkat setiap tahunnya yang diakibatkan oleh banyak faktor. Diperkirakan setiap tahun 0,5 hektar bagian hutan menghilang begitu saja karena kekurangan kesadaran. Sini saya akan menjelaskan tentang dampak deforestasi terhadap ekosistem. Yang pertama, kehilangan keanekaragaman hayati meliputi hilangnya spesies, menurunnya kualitas lingkungan, dan terganggunya layanan ekosistem yang penting bagi manusia seperti air bersih dan penyediaan makanan. Yang kedua, gangguan siklus nutrisi. Contohnya penebangan dan pengolahan kayu sering menggunakan bahan kimia yang mengakibatkan tanah tercemar. Yang ketiga, perubahan iklim. Dengan adanya deforestasi dapat menyebabkan kehilangan tutupan hutan, dapat meningkatkan suhu dan mengubah pola cuaca yang ada di sekitarnya. Yang keempat, siklus air terganggu. Yang kedua, ada upaya pemerintah dengan melakukan RIDD atau Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation. Ada 3 fase. Yang pertama 2007 sampai 2008 berfokus pada identifikasi ilmu-ilmu yang mendukung. Yang kedua 2008 sampai 2012 berfokus pada metodologi penelitian, dan yang ketiga 2012 dengan harapan memperoleh keuntungan yang dengan sistematika itu. Yang keempat, siklus air terganggu. Dengan adanya deforestasi, tanah menjadi lebih rentan terjadinya erosi yang dapat mengurangi kemampuan tanah untuk menyimpan air dengan baik. Yang kelima, banjir lumpur. Banjir lumpur yang diakibatkan oleh deforestasi ini terjadi ketika pegundulan tanah mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air dengan baik. Dan yang terakhir adalah kehilangannya biotop. Hasil yang didapatkan oleh penulis adalah laju deforestasi yang dapat diminimalisirkan dengan melakukan berbagai upaya dan membutuhkan kesadaran oleh semua pihak, tidak hanya bergantung pada upaya pemerintah saja. Selanjutnya, upaya untuk mengurangi deforestasi. Yang pertama, melakukan reboisasi dan tebang pilih. Yang seperti kita ketahui, reboisasi adalah penanaman kembali di area yang sudah terjadi deforestasi. Sedangkan tebang pilih yaitu melakukan penebangan secara selektif yang dimana hanya pohon tertentu saja yang dapat ditebang. Yang kedua, upaya pemerintah dengan melakukan RIDD atau Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation. Ada 3 fase. Yang pertama 2007 sampai 2008 berfokus pada identifikasi nilai-nilai. Hasil yang didapatkan oleh penulis adalah laju deforestasi yang dapat diminimalisirkan dengan melakukan berbagai upaya dan membutuhkan kesadaran oleh semua pihak, tidak hanya bergantung pada upaya pemerintah saja. Sekian presentasi dari kelompok 10. Menurut saya deforestasi itu adalah sesuatu yang harus ditindaklanjuti secara serius dan dengan
seksama. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.